Oke, kita akan langsung pagi ini kita membuka ya. Saya ingin mengingatkan mungkin buat teman-teman yang baru ikut hari ini, setiap doa pagi kita selalu ada perjamuan, jadi Anda siapkan ya apa yang ada dengan perjamuan kudus. Saya akan mengajak kita membuka dari kitab Kejadian pasal yang ke-7, ayat yang kedua. Begitu banyak cerita yang bisa digali, hal-hal yang luar biasa bisa digali dari kisah Nuh ya. Kejadian pasal 7 ayat yang kedua. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan dan betina. Supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Saudara, jelas sekali dituliskan di ayat 2, Tuhan memberikan sebuah perintah kepada kepada Nuh untuk mengambil. Jadi ambillah 7 pasang binatang yang tidak haram. Dan yang haram 1 pasang. Jelas sekali ini ada bagian yang harus dilakukan oleh Nuh untuk mengambil. Nah, banyak orang menerjemahkan bahwa, yang binatang-binatang itu dikirimkan sama Tuhan. Saya setuju, pasti. Karena tidak mungkin kalau Tuhan yang tidak ngirim itu bisa. Tetapi ayat 2 menerangkan bahwa jelas sekali ada bagian action atau tindakan yang dikerjakan oleh Nuh. Karena Nuh dibilang ambillah. Nah, Nuh disuruh ngambil. Pertanyaannya tuh gini, gimana cara Nuh mengambil binatang? 7 pasang, 7 pasang. Saudara, apakah Nuh harus keliling ke daerah yang sampai jauh? Karena pasti ada binatang-binatang yang ada di daerah-daerah yang sangat jauh dari tempat di mana Nuh tinggal. Nah, bagaimana cara Nuh untuk mengambil binatang-binatang itu dari jauh? Nah, Tuhan kasih waktu tuh cuma seminggu loh. 7 hari lagi aku akan mendatangkan air bah. Jadi sebelum seminggu binatangnya udah terkumpul. Nah, analoginya tuh, jadi kita berpikirnya gini, gimana caranya Nuh ngambilin dari tempat yang jauh? Ya kalau deket-deket bisa. Gimana kalau binatang itu misalnya ada di ujung yang sebelah sana, kan susah. Nah, saudara, saya memang tidak menemukan tulisan secara nyata di Alkitab bagaimana cara Nuh melakukan mandat ini. Tetapi yang saya percaya, yang saya pribadi percaya, ini yang Nuh lakukan ketika ada bagian yang harus dilakukan oleh Nuh, yaitu dia melakukannya dengan cara memanggil. Itu yang saya percaya. Jadi gimana caranya Nuh? Karena Nuh tidak mungkin mencari binatang-binatang itu satu persatu. Belum terhitung serangga. Belum terhitung yang kecil-kecil. Nggak mungkin. Dan saudara, salah satu interpretasi saya, cara Nuh memanggil adalah mengambilnya adalah dengan memanggil. Atau bahasa sederhana kita adalah memakai mulutnya untuk berkata begini, binatang-binatang, datanglah 7 pasang, 7 pasang. Binatang yang haram, datanglah sepasang. Ini yang kita sebut bagian Nuh adalah dia mendeklar, memanggil. Saya ingat sebuah cerita ya, dari kisah nyata seorang hamba Tuhan bernama Jerry Saville. Dia itu satu kali pernah berdoa, dia itu ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku nih kepengen banget punya pesawat terbang. Waduh, gila banget ini impiannya. Saudara belum berani bermimpi kan, termasuk saya belum berani bermimpi, buru-buru untuk minta pesawat terbang ya. Saudara, dia itu pengen banget punya pesawat terbang. Dia berdoa, lalu Tuhan itu berbicara.
kamu akan kasih pesawat terbang. Nah, ternyata berjalan dengan beberapa waktu, Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia mendeklarasikan, dia memanggil pesawat terbang itu. Serius, saudara, dia manggil pesawat terbang itu. Nah, kalau di Amerika, itu punya habit ya, seringkali mereka itu kadang-kadang tuh kalau ngefans sama satu barang, itu barang tuh dikasih nama. Misalnya mobilnya dikasih nama. Nah, sama saudara, dia itu memberikan sebuah nama kepada calon pesawat terbangnya yang belum datang. Anda tahu dikasih nama Billy. Oh, dikasih nama Billy. Jadi ceritanya itu gini, dia tuh ngomong waktu masa kecil, dia tuh tinggal di sebuah daerah pegunungan, dan dia itu punya tetangga yang namanya Billy. Mamanya ini mengizinkan Billy ini mau main sampai ke lapangan yang jauh, sampai ke ujung yang sebelah sana, ke daerah pegunungan yang sana, terserah. Pokoknya mau kemana, pokoknya mamanya bilang gini, kalau sampai mamanya manggil, Billy come home, kalau sampai kamu ndak pulang, mamanya akan merotan. Pokoknya gitu. Terserah lu mau main sampai kemana, pokoknya kalau udah jam 5 dengar suaranya, Billy come home, gitu ya. Billy come home. Jadi akhirnya anak ini mau ndak mau kalau udah jam 5 udah jaga-jaga, saudara. Karena kalau dengar suara mamanya yang lantang, Billy come home, dia akan segera lari pulang. Nah, terinspirasi oleh pengalaman tetangga inilah, si Jerry Saville ini memberikan nama kepada calon pesawatnya ini Billy. Anda tahu apa yang dia lakukan? Konyol sekali. Dia berkata begini, Billy, come home to Papa. Billy, come home. Billy, where are you? Come home. Itu dia lakukan. Anda tahu 1 tahun lamanya. Satu kali dia diundang seseorang, untuk berdoa, dan ternyata orang ini adalah pengusaha yang bergerak di bidang pembuatan pesawat terbang. Nah, kemudian saudara, dia diundang untuk berdoa di sana, dan dia tuh kaget. Ya Tuhan, aku itu kepengen punya pesawat terbang. Saudara, tiba-tiba yang punya perusahaan ini tiba-tiba bilang gini, Pak Jeffrey, Bapak mau yang mana? Silakan pilih. Saya mau kasih satu buat Bapak. Kagetnya minta ampun. Saudara tahu, dia memilih satu, dan pas dia tuh memilih dari beberapa, ada satu yang jelas sekali di pesawatnya itu tulisannya gini, Billy. Jadi pesawatnya namanya Billy, saudara. Dia langsung ambil nih pesawat. Akhirnya Billy come home. Saudara, ada sebuah kekuatan yang luar biasa ya. Sejak kitab Kejadian menunjukkan kepada kita dari Kejadian pasal 1 bagaimana Tuhan mengajari kita satu cara untuk memakai otoritas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yaitu dengan mendeklarasikan. Panggil kesembuhan, panggil pemulihan, panggil pertobatan. Mungkin ada orang-orang sebagian yang mengatakan kok konyol sih, aneh-aneh. Saya cuma mau berkata, mari kita belajar. Mungkin kelihatannya seperti gila apa yang dilakukan. Karena lu tidak mungkin mengumpulkan dengan kekuatan sendiri. Dia akan memanggil binatang-binatang itu. Datanglah binatang-binatang yang tidak haram. 7 pasang, datanglah. Lalu Tuhan menggerakkan binatang-binatang itu. Dan mereka datang 7 pasang. Amin, saudara. Ada seseorang bertanya kepada saya kemarin di DM. Bu Ruth, menanggapi khotbah Ibu Ruth tentang kekuatan deklarasi. Dia bilang gini, apa bedanya dengan LOA? Anda tahu LOA? Law of Attraction. Law of Attraction. Jadi di dalam pengajaran tentang Law of Attraction itu mereka juga mengajarkan bahwa kita itu bisa mendapatkan apa saja yang kita ucapkan, kita bisa mendapatkan apa saja yang bahkan kita imajinasikan, kita pikirkan. Sebetulnya LOA itu exactly meniru prinsip dari Bible, mengikuti prinsip dari Alkitab. Cuman bedanya di mana? Nah,
Saya bilang, itu beda banget. Saya mau ajak, yuk kita buka sebentar Ibrani pasal 11. Bicara tentang Nuh ya, saudara. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 7. Karena iman, Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Perhatikan. Dengan taat mempersiapkan Batra menyelamatkan keluarga. Perhatikan, ada sesuatu yang mendahului Nuh sebelum dia melakukan serangkaian action ini. Baik membangun kotak Batra maupun mengumpulkan binatang-binatang. Apa? Petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Salah satu dasar yang membuat kita berbeda dengan law of attraction, hukum daya tarik ya, adalah kalau kita bergerak karena apa yang Tuhan ucapkan. Perhatikan, kita bergerak karena apa yang Tuhan ucapkan terlebih dahulu. Kalau Tuhan tidak bilang sesuatu, Anda mau ngomong sampai berdarah-berdarah, itu juga tidak akan membawa sesuatu hasil. Ketika Tuhan sudah melepaskan sebuah janji bahwa engkau akan sembuh, maka bagianmu adalah sepertimu, iman tanpa perbuatan mati. Kalau Tuhan sudah berjanji, engkau akan mengalami kesembuhan, maka bagian saudara adalah menanggapi dengan perbuatan. Salah satu perbuatan yang bisa kita lakukan adalah kita declare. Kenapa saya bilang gitu? Tuhan berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bagaimana kita percaya bahwa kita telah menerima? Cara kita berbicara akan berbeda, kita akan bilang, Tuhan, terima kasih, aku sudah sembuh. Nah, itu kan berarti percaya sudah menerima. GR dulu kan, walaupun belum terima. Nah, itu yang membuat kita berbeda dengan law of attraction. Itu hal pertama. Makanya pagi ini saya ingin mengingatkan, terlebih buat saudara, Anda yang sudah menerima janji Tuhan, jangan berhenti sampai senang diterima janji Tuhan. Tetapi dengan iman, lakukan sesuatu. Ketika Tuhan berbicara, kumpulkan binatang-binatang. Tuhan yang menyuruh, maka Nuh mengambil langkah, yaitu memanggil binatang. Tuhan menggenapinya. Tuhan menyuruh menggerakkan binatang-binatang itu untuk datang. Itu perbedaan yang pertama dengan law of attraction. Yang kedua, kita lihat kembali Kejadian 7. Kita lihat ya. Dan saya berdoa, kita udah punya dua-duanya ya. Kejadian 7 ayat 1. Ini selalu menjadi kata-kata yang menjadi rema yang luar biasa. Perhatikan, masuklah ke dalam bahtera itu engkau ayat 1 dan seisi rumah. Sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku. Sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku. Saudara, saya bilang begini, apapun yang dilakukan oleh orang yang hidup benar di hadapan Tuhan akan selalu menarik kuasa mujizat. Kita tidak akan bisa deklarasi walaupun sampai berdarah kalau saudara hidupnya tidak benar. Jangan Anda pikir bahwa kalau kita ini najis, kita itu nyolong suami atau istri orang, terus kita main deklarasi, maka deklarasi kita powerful. No. Itu bedanya. Law of attraction itu menekankan pada kekuatan kita. Bahwa kita itu bisa do anything. Tidak mengakui kekuatan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dari deklarasi yang dilakukan oleh di firman Tuhan, itu tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Nah saudara, kalau kita sudah jalannya kita terus lempeng dengan Tuhan, maka apa yang kita ucapkan akan melahirkan kuasa. Apa yang kita lakukan akan melahirkan kuasa. Saudara, pagi ini saya ingin mengingatkan,
Jangan berhenti untuk melakukan bagian saudara dan saya. Bagian kita adalah hidup benar dan lakukan apa yang Tuhan sudah janjikan. Kalau Tuhan sudah menjanjikan pemulihan keluargamu, maka mulai ucapkan, mulai katakan, keluargaku dipulihkan, keluargaku disembuhkan. Bahkan bila perlu, Anda memanggil kembali anggota keluarga yang mulai hilang. Anda memanggil kembali anggota keluargamu yang menjauh dari Tuhan. Panggil mereka di dalam doa. Panggil mereka di saat menyembah. Panggil mereka dan katakan, kembali datang ke Tuhan kamu. Bertobatlah. Kembali bertobat kamu di hadapan Tuhan. Amin. Saya berdoa pagi ini, saudara, kita percaya bahwa kita punya kekuatan yang dahsyat pada saat kita deklarasi. Tetapi deklarasi tanpa diimbangi dengan hidup benar di hadapan Tuhan, sia-sia. Dan deklarasi tanpa diiringi dengan instruksi atau janji dari Tuhan, tidak akan ada maknanya. Makanya kita tidak bisa ya asal deklarasi, dalam nama Yesus, mobil Mercy milik saya. Dalam nama Yesus, rumah mewah milik saya. Dalam nama Yesus, tidak bisa seenaknya seperti itu. Kita harus bergerak dengan apa yang Tuhan katakan. Dan kita harus bergerak dengan hidup dalam kebenaran. Amin. Mulai hari ini, jangan lagi malas untuk melakukan kembali. Kita hidup benar, apa yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Mari kita belajar melangkah seperti ini. Salah satu bentuk melangkah yang sangat sederhana adalah declare. Jadi banyak orang tanya, Bu, saya sudah menerima janji Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Satu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Panggil. Panggil pilih-pilih, saudara. Amin. Panggil apa yang Tuhan sudah janjikan. Panggil apa yang Tuhan sudah kasih sebagai covenant buat kita semua. Yuk kita siapkan untuk perjamuan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan, terima kasih.